menyebut alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir itu membelanjakan duitnya untuk membendung orang masuk ke jalan Allah. Namun ketahuilah bahwa mereka akan membelanjakannya, kemudian mereka akan, apa yang dibelanjakan akan merupakan penyesalan bagi yang membelanjakan. Lantas mereka akan terkalahkan. Lantas di hari kiamat mereka akan dimasukkan neraka. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Shadaqallahul 'azim. Tetapi dunia harus ada perjuangan. Syauqi rahimahullah berkata dalam salah satu bait syairnya, qif duna ra'yika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadun. Berdiri tegaklah Anda di samping Anda punya ideologi, memperjuangkannya, sebab hidup hanya aqidah, kepercayaan, keimanan, dan bagaimana memperjuangkan itu untuk tegak, untuk tersebar luas. Ketahuilah wahai pemuda remaja, tidak ada sesuatu di dunia yang tegak tanpa diperjuangkan. Kebatilan pun harus diperjuangkan. Komunisme juga diperjuangkan. Jangan dikira komunis tidak diperjuangkan. Tegak berdirinya negara yang berdasarkan komunis adalah dengan perjuangan orang-orang komunis. Liberalisme, kapitalisme, segala macam berdiri dengan perjuangan. Kalau saudara cuma menggembol akidah, tidak memperjuangkannya, jangan menunggu akidah saudara akan dikenal orang. Bahkan lebih daripada itu, jangan dikira Anda akan dapat hidup dengan akidah itu. Anda lama-lama akan pisah dengan akidah itu. Seorang yang jarang tidak pernah sujud sahwi, kalau dia satu waktu ditanya, apa itu sujud sahwi? Dia lupa, padahal dia belajar. Apa sebab? Karena tidak diamalkan. Apalagi perjuangan. Jadi kembali pada pokok persoalan pertama yang saya sebut, modal kita umat Islam adalah kamu wahai pemuda. Kalau kamu hancur, hancurlah umat ini. Kalau saya ditanya, apa gerangan benda yang paling mahal di Indonesia? Saya akan jawab pemuda. Tidak ada tindakan kriminal yang lebih jahat daripada seorang yang menyebarkan sekularisme di kalangan pemuda. Ini kejahatan lebih daripada mereka membunuh pemuda ini. Sebab sekularisme berarti mematikan akal dan rohnya pemuda. Lebih baik dibuta hurufkan daripada disekulerkan. Sebab orang yang buta huruf kadang-kadang melek hati. Tapi sekular, seorang sekular pasti melek akal, buta hati, pasti. Sedang ilmu pengetahuan adalah netral. Dia tidak memihak. Dia tidak kenal seorang Arab, seorang Cina, seorang Yahudi, seorang siapa saja. Yang nyetel ini ilmu pengetahuan adalah akhlak, roh yang suci. Einstein, dia menemukan teori-teori relatif di bidang ilmu eksakta. Orang-orang yang menciptakan bom atom itu orang-orang berilmu, tapi ilmunya digunakan untuk membunuh sesamanya, untuk mempersiapkan alat-alat pembunuhan, karena mereka tidak berroh, karena rohnya mati. Padahal benda-benda itu dapat dipergunakan oleh mereka untuk mewujudkan sesuatu yang akan dinikmati oleh masyarakat ini di mana-mana. Tapi sayang, karena hatinya buta,
Dia kira bahwa ini adalah fakhr, kebanggaan buat dia dan bangsanya. Sebenarnya adalah suatu kebejatan buat semua jenis manusia. Einstein pernah ditanya orang, apa senjata yang akan dipakai oleh umat manusia di dalam perang ketiga, perang dunia ketiga? Dia bilang, di dalam perang dunia ketiga saya tidak tahu senjata apa yang digunakan oleh umat manusia. Namun saya tahu senjata apa yang akan digunakan oleh umat manusia di dalam perang dunia keempat. Ditanya, aneh sekali. Ya, dunia ketiga akan memakai senjata yang masih sekarang di stay terus. Tapi sudah jelas kalau satu senjata dipakai, dunia akan hancur. Dan perang dunia keempat, umat manusia akan memakai pentung. Jadi sudah kembali primitif. Katanya, karenanya dapat saya pastikan bahwa tidak ada kejahatan lebih besar daripada mensekularkan kaum pemuda. Kalau umat Islam tidak punya pemuda, umat Islam tidak punya modal. Kalau bangsa Indonesia tidak mempunyai pemuda yang berwatak, berbudi luhur, maka bangsa Indonesia akan gulung tikar. Revolusi Agustus akan merupakan revolusi yang memakan anaknya sendiri. Sebab revolusi di dunia bukan Agustus kita saja. Prancis mempunyai revolusi. Tetapi berapa miliun manusia terbunuh dalam revolusi Prancis? Soviet revolusi. Karena tidak pakai agama, tidak pakai moral. Kata Stalin, sekarang sudah jumlah yang kubunuh 7,5 juta. Dalam pembersihan revolusi Oktober. Lalu wartawan kata, angka yang sungguh menyeramkan, Tuan. Kata Stalin, jangan kata begitu. Saya masih akan menambah ini jumlah, kalau perlu 5 kali buat membersihkan komunisme daripada unsur-unsur anti-revolusioner. Dan anti-revolusioner, kalimat yang tidak bisa dimengerti, mana ujung, mana pangkalnya, mana tarif, mana standarnya. Kalau dia bilang ini orang anti-revolusioner, harus dibunuh. Lihat bagaimana singkir-menyingkirnya orang-orang dalam presidium CCPKUS. Lihat bagaimana RRC sana disingkirkan, sini naik, singkir-singkiran terus. Sebab akhlak tidak ada, roh tidak teramu oleh agama. Dan roh yang tidak diteramu oleh agama, manusia menjadi biadab. Jangan dikira saudara-saudara orang yang pakai desi, necis, yang saudara tiru gayanya di Amerika, orang-orang yang beradab, itu orang-orang sebenarnya orang-orang yang biadab. Saudara tahu bahwa Brezhnev dengan Carter adalah seperti dua banteng ketaton di tengah-tengah pameran gelas kristal dunia ini. Kalau tanduknya berubah, maka ratusan ribu manusia mati. Dua banteng ketaton. Tidak ada din, sekular. Nixon pernah menggoyangkan tanduknya. Akhirnya sampai hari ini itu pengungsi dari Vietnam berhamburan di lautan, beratus ribu manusia. Akibat dari perbuatan manusia sekular, tidak beragama, tidak bermoral, dan tidak pakai malu. Amerika mengatakan kepada negara-negara ASEAN, termasuk bangsa kita, terimalah orang-orang Vietnam. Padahal itu pekerjaannya. Dia mesti menambal apa yang dia robek. Syukurlah bangsa ASEAN mengerti, dan Amerika rupanya juga mengerti. Saudara-saudara, karena tidak pakai agama, seorang tidak bisa memimpin dirinya, tidak bisa diharapkan untuk keluarganya, dan tidak bisa diharapkan untuk masyarakat di mana dia hidup di tengah-tengahnya. Akhirnya akan hancurlah dunia ini. Karena manusia anti bensin di Amerika, orang-orang congkak kulit putih anti bensin di Amerika, mereka marah-marah mengatakan jangan dikasih gandum ini negara yang punya bensin ini, kalau mereka tidak kasih bensinnya kepada kami. Karena OPEC menaikkan harga minyak,
penasehat Carter yang bernama Eisenstadt mengatakan, pukullah negara OPEC, gunakan kekerasan di Teluk itu untuk menguasai tempat-tempatnya. Serbia kewalahan tidak dapat minyak, padahal orang menjual haknya bisa dinaikkan, dan dengan licik tidak menyebut bahwa dolarnya sudah inflasi. Dan lebih licik, dia tidak sebut bahwa harga bahan yang dikeluarkan di ekspor juga sudah dinaikkan lebih dari 5 dan 7 kali. Dan dengan lebih licik dari segala licik, dia tidak bicara bahwa duitnya dolar itu masih di kantongnya dia. Duit dolarnya orang Arab, minyaknya orang Arab di tangan Amerika. Kenapa dia masih marah? Sampai Eisenstadt mengatakan, pukullah itu real enemy, begitu dalam bahasa asing. Dan negara yang meniru mereka akan terseret oleh mereka. Salah satu surat dari anak muda kepada pacarnya mengatakan, saya sedang latihan disco. Dengan bangga dia mengatakan, saya latihan disco. Dia mesti menangis, dan orang tuanya mesti menangis, ibunya mesti menangis. Kalau anak di zaman seperti sekarang, di zaman pergolakan ideologi, di zaman Allah akan menapis umat al-khabith min at-tayyib, masih ada keturunan Arab yang latihan disco, maka keluarganya harus menangis. Khususnya keturunan Arab. Kamu mempunyai kewajiban terhadap ini negara, mempunyai kewajiban yang besar. Jangan menuntut hakmu mengenai asimilasi dan asimilasi. Itu kedua, kewajibanmu dahulu. Tiap umat hafal tarikhnya, dan kamu harus hafal tarikhmu. Islam masuk di Indonesia melalui keturunan Arab. Keturunan Arab yang masukkan Islam di Indonesia. Karena baik budinya bangsa Indonesia, maka bukan saja pintu tanah airnya dibuka untuk kita, untuk nenek moyang kita, tetapi juga pintu hatinya dibuka. Dan bukanlah balasan yang baik kalau ada satu pemuda keturunan Arab menghisap ganja atau candu. Sebab dia mesti masuk dalam daun dan ranting-ranting pohonan yang rindang ini. Tidak merupakan daun kuning yang rontok daripada itu kalau kena angin sedikit. Pohonan rindang, ada daun-daun kuning, kena angin sedikit turun ke bawah. Tahukah saudara apa nasib daun yang kering itu? Sapunya tukang kebun menunggu dia. Dan daun kuning tidak mempunyai tempat kecuali sampah. Dan sampah akan mempunyai satu nasib, yaitu dibakar. Maukah Anda menjadi satu manusia di tengah masyarakat yang sedang hidup dan bergolak ini, merupakan daun kering yang turun dari pohonan yang rindang, di mana tukang sapu, tukang kebun punya sapu menunggu Anda, dan keranjang sampahnya sejarah menunggu Anda? Wahai, kasihanilah dirimu, insaflah baik-baik. Kamu tak hidup sekali, wahai pemuda. Kamu tidak akan hidup dua kali. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, fala. Tadi saudara pembaca Al-Quran, membaca ayat, apabila kamu berbuat baik, maka untuk dirimulah perbuatan baik itu kamu akan pungut hasilnya. Demikian juga sebaliknya. Segala yang akan kamu buat berupa kejahatan, akan kamu pungut juga hasilnya kelak. Tidak ada di dunia sesuatu yang tidak kelihatan oleh Allah, dan tidak ada yang kelihatan yang tidak diperhitungkan. Dan tidak ada yang diperhitungkan tidak mengalami pembalasannya nanti di hari kiamat. Karena itu hati-hatilah. Dalam hal ini saya tidak lupa menganjurkan para pemuda dan
keluarga-keluarga untuk menjaga putra-putra mereka. Jangan sampai kena polusi. Jangan sampai kena polusi Zionis dan Yahudi. Jangan sampai keserempet setan. Nanti kamu akan kena alergi. Akan seperti orang biduren, kamu akan garu terus. Akhirnya kamu infeksi. Akhirnya kamu tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup dengan senang di dunia. Dan lebih lagi tidak akan hidup senang di akhirat. Karena itu, hati-hatilah. Hari depanmu di tanganmu. Akidahmu tidak akan berjalan sendiri. Quran tidak mempunyai dua kaki untuk jalan. Tapi kamu bisa mempelajari Al-Quran. Ayat demi ayat. Asbab nuzul demi asbab nuzul. Kemudian kamu terapkan pada kelakuanmu. Wa sadaqat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang disebut tadi oleh Ustaz Akh Saleh Bazin. Kana khuluquhul Quran. Waktu ditanya, apa akhlak Nabi? Akhlaknya adalah Quran. Isi ajaran moral, pokok-pokok ajaran moral dalam Al-Quran, itulah praktikumnya beliau. Itulah akhlak. Sabar, mutawadhi', asor, rendah hati, tidak congkak waktu menang, tapi tidak kuncup dan putus asa waktu kalah. Itu akhlak. Waktu beliau masuk Fatah Makkah, beliau menundukkan kepalanya sampai hampir mepet kepada kepala unta yang dia naiki, sambil mengata, sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzab wahda. Tidak satu pun dari kemenangan itu yang dinisbahkan kepada dirinya. Dia katakan dia yang membantu hambanya, yang memenangkan hambanya, dia yang memuliakan tentaranya, dan begitu seterusnya. Tapi waktu beliau dikejar-kejar, dia tidak putus asa, bahkan dia lebih semangat. Beliau berkata kepada Suraqah ibnu Malik, Suraqah, setelah Suraqah insaf bahwa beliau mengejar Nabi sia-sia karena kaki kudanya terpleset 3 kali. Beliau menyetop Nabi dengan Muhammad, stop. Aku akan bicara dengan engkau. Aku sudah putus, aku sudah tidak akan kejar engkau lagi. Setelah ketemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, belum juga waktunya engkau insaf ya Suraqah. Dia bilang, iya, saya insaf. Dan saya mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan engkau pesuruhnya. Nabi, apa jawab Nabi SAW untuk menguatkan hati orang ini? Beliau berkata, kaifa bika idza ulbista siwarai Kisra wa Qaisar? Bagaimana bayanganmu kalau engkau pada satu ketika akan dipakaikan gelang